Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan, baiklah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hukum iman di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Adapun kekasih-kekasih Tuhan, hukum adalah rangkaian peraturan yang dibuat dan harus dilaksanakan, dan jika dilanggar akan mengandung tuntutan atau dakwaan atau sanksi. Hukum iman adalah semua aturan yang diberikan oleh Bapa Yahweh untuk menjadikan manusia memiliki pedoman dalam menjalankan ketaatannya kepada Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim. Sesuai dengan skema di dalam hukum iman seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hukum iman saya dan saudara itu terdiri dari dua bagian yang besar, yaitu bagian vertikal dan bagian hukum yang bersifat horizontal. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Injil Lukas Pasal 10 ayat 27 dikatakan demikian. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa hukum iman saya dan saudara terdiri dari dua bagian yang besar, yaitu bagian yang bersifat horizontal dan bagian yang bersifat vertikal. Bagian yang bersifat vertikal adalah berbicara hubungan manusia dengan Bapa Yahweh Elohim, dan bagian yang bersifat horizontal adalah berbicara tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan sesama manusia. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, dari hukum yang terutama dan paling utama yang sudah kita baca tadi, maka turunan pertama adalah 10 perintah. Nah, di dalam 10 perintah juga itu sudah dituliskan bahwa ada hukum vertikal dan ada hukum horizontal. Nabi Musa dengan matanya sendiri melihat bagaimana Bapa Yahweh Elohim melalui jarinya sendiri menulis 10 perintah tersebut ketika ia berada di Gunung Sinai. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan pada batu loh pertama terdapat perintah moral untuk kita patuh dan memuliakan Bapa Yahweh, yaitu berbicara tentang hubungan secara vertikal antara manusia dengan Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian pada loh yang kedua atau batu yang kedua terdapat perintah moral, yaitu hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Dari 10 perintah inilah lahir hukum-hukum yang dituliskan oleh Musa, dan itulah yang dikenal dengan hukum Taurat, dan juga dituliskan oleh para nabi. Itulah kitab nabi-nabi yang kemudian selanjutnya disempurnakan oleh kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach pada kali yang pertama. Dan Yeshua HaMashiach datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dikatakan menggenapinya dengan hukum kasih karunia. Nah, puji Tuhan, jadi hukum yang terdiri dari dua sila, yaitu hukum horizontal dan hukum vertikal. Nah, pada hukum vertikal diungkapkan demikian. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Nah, inilah hukum vertikal. Kemudian hukum horizontal adalah bagian yang berikut. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Bapa Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan, hukum yang bersifat horizontal. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kedudukan turunan pertama dari hukum terutama dan yang utama, yaitu hukum vertikal dan hukum horizontal. Turunan pertamanya adalah 10 perintah, dan dikatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 40 bahwa dari 10 perintah tersebut tergantung hukum atau tergantung hukum Taurat yang dijabarkan oleh Musa dan juga kitab para nabi. Nah, puji Tuhan, kita masuk pada penerapan hukum iman. Aplikasi atau penerapan hukum iman dilakukan oleh 2 pribadi, yaitu pertama Nabi Musa dan kedua adalah Yeshua HaMasiah. Itu sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMasiah. Nah, puji Tuhan. Kita lanjut pada bagian yang berikut. Sifat hukum Taurat dan kasih karunia. Hukum Taurat tergolong suatu hukum yang harus dipatuhi, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan suatu sanksi atau hukuman. Hukum Taurat itu adalah suatu peraturan atau hukum dalam Perjanjian Lama yang dijabarkan oleh Musa melalui 10 perintah. Jadi setelah Musa menerima 10 perintah, maka Musa diberi oleh Tuhan kekuatan, kemampuan untuk menulis
penerapan dalam kehidupan bangsa Israel dan yang dikenal dengan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu menuntut manusia untuk dapat memenuhi peraturan atau hukum itu, agar manusia dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, maka tentu saja manusia harus bekerja atau melakukan sesuatu untuk memenuhi tuntutan hukum tersebut. Kalau hukum Taurat itu menuntut manusia untuk bekerja, berusaha, melakukan sesuatu untuk Tuhan agar dapat memenuhi tuntutan daripada hukum Tuhan tersebut. Tetapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hukum kasih karunia, ini merupakan suatu anugerah, pemberian dari Bapa Yahweh, agar manusia dapat memenuhi tuntutan hukum Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan mengerjakan untuk manusia. Tuhan yang mengerjakan dengan jalan dia datang sebagai manusia melalui firman yang menjadi manusia di dalam Yeshua HaMashiach. Menderita, sengsara, mati dan disalibkan di kayu salib dan kemudian bangkit naik ke surga. Nah, dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Bapa Sorgawi. Ingat, hukum Taurat yang pada mulanya disalahpahami bahwa dapat membatasi dosa. Tetapi setelah hukum Taurat diberikan, diterapkan, justru manusia terjerumus dalam dosa. Karena memang pada prinsipnya kalau turun hukum, turun aturan, maka siapa melanggar aturan itu dinyatakan bersalah. Sebelum ada aturan, siapapun yang melanggar kaidah-kaidah yang ditulis dalam aturan tersebut itu belum dinyatakan bersalah. Nah, setelah Musa menerapkan hukum Taurat, maka manusia berada pada keadaan melanggar hukum Taurat. Dan karena melanggar hukum Taurat, maka konsekuensinya mendapat hukuman yang sesuai dengan apa yang dituliskan atau diamanatkan oleh hukum Taurat. Nah, sebaliknya kasih karunia yang pada mulanya disalahpahami dapat mengizinkan manusia untuk melakukan dosa, tetapi justru melalui kasih karunia dari Bapa Sorgawi di dalam Yeshua HaMashiach, manusia bukan menjadi pribadi yang berdosa terus, tetapi manusia oleh kasih karunia daripada Bapa Sorgawi diselamatkan, dibebaskan dari segala tuntutan-tuntutan yang menjadikan manusia itu mengalami penghukuman. Di dalam Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana ada dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal di dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Nah, puji Tuhan, jadi Tuhan sendiri telah menyiapkan
suatu sistem yang kita kenal dengan kasih karunia. Karena di balik daripada pemberian hukum Tauratnya, dia tahu bahwa tidak mungkin akan ada seorang pun yang dapat diselamatkan atau bertahan dengan hukum Taurat. Marilah kita melihat apa yang terjadi ketika hukum Taurat menjadi sebuah tujuan dari manusia. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 19 dikatakan demikian. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Tuhan. Perlu dimengerti bahwa tujuan utama dari setiap hukum di dalam pemikiran manusia ialah untuk membatasi kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita sebuah pemahaman yang berbeda, di mana dikatakan bahwa hukum membuat kita jatuh ke bawah penghukuman. Hal ini kemudian diteguhkan oleh ayat di dalam kitab Roma 3 ayat 20. Dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kehadiran hukum Taurat menjadikan dosa hidup dalam diri manusia. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Tertulis dalam Roma pasal 7 ayat 9 sampai 10. Dengan adanya hukum Taurat, maka manusia menghadapi murka dari Tuhan. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, ini jelas seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kalau belum ada hukum, maka tidak ada terjadi pelanggaran daripada manusia, karena belum ada rambu-rambu yang mengaturnya. Tapi setelah turun hukum, maka terjadilah, kalau terjadi pelanggaran, maka penghukuman akan terjadi. Nah, hukum Taurat diperuntukkan bagi orang berdosa, bukan bagi orang benar. Sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Timotius 1 ayat 9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Hukum Taurat tidak dapat membawa manusia dalam kesempurnaan. Itu dinyatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Bapa Sorgawi. Puji Tuhan. Jadi hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan dan bukan hakikat daripada keselamatan. Itu tertulis di dalam Ibrani 10 ayat pertama, dikatakan demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan
korban atau dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, jelas bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang tidak membawa kehidupan manusia pada keselamatan yang sesungguhnya. Karena memang ada pribadi yang harus datang untuk menyatakan keselamatan yang sesungguhnya bagi kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Hukum Taurat adalah hukum yang tidak dapat menjadikan manusia yang berdosa menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yeshua HaMasiah. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yeshua HaMasiah, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Yeshua HaMasiah, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini prinsip daripada ayat yang kita sudah baca. Iman di dalam Yeshua HaMasiah yang menjadikan kita sebagai orang benar. Dan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ketika sebuah hukum diberikan, orang-orang mulai mengenal dan terdorong untuk mengenal larangan-larangan tersebut. Demikian juga ketika hukum Taurat menjadi sebuah tujuan manusia pada saat itu, maka manusia terdorong untuk melanggarnya dan hidup di dalam dosa. Jadi jelas setelah turun hukum Taurat, maka manusia melanggar dan manusia juga dikatakan telah berdosa. Nah, puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat kedudukan hukum Taurat pada zaman Perjanjian Baru. Firman Tuhan telah mengatakan demikian di dalam Roma 10 ayat yang keempat. Sebab Yeshua HaMasiah adalah kegenapan atau tujuan akhir dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kesalahpahaman terbesar terjadi dalam penerjemahan Matius pasal yang kelima ayat 17 yang mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, banyak orang mengartikannya bahwa pada saat Yeshua HaMasiah datang menggenapinya atau menggenapi akan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka kita harus melakukan hal yang sama. Sama dengan yang dilakukan oleh kehidupan manusia di zaman penerapan hukum Taurat. Nah, Yeshua HaMasiah datang untuk menggenapi, artinya hukum yang sementara terjadi dijalankan oleh umat manusia pada waktu itu sebelum Yeshua HaMasiah datang, itu belum tepat benar penerapannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang empunya hukum tersebut. Karena memang penerapannya itu juga
masih sangat jauh daripada kesempurnaan. Sebab itu Yesua datang untuk menggenapkan, menyempurnakan penerapan-penerapan yang dilakukan dari kehidupan manusia waktu itu yang didasarkan pada 10 perintah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Yesua menggenapinya dengan sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk menggenapi atau menyempurnakan penerapan hukum Taurat tersebut. Dan ketika Yesua menyatakan bahwa dia menggenapinya, maka Yesua katakan semua sudah genap dan semua sudah selesai dikerjakan. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana kita baca di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan demikian. Yesua HaMasiah telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesua menebus kita dari Taurat atau dari kutuk yang disebabkan karena pelanggaran manusia terhadap peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kehidupan manusia daripada penghukuman karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Yang dapat membebaskan, yang dapat meluputkan kehidupan saya dan saudara daripada kutuk karena pelanggaran terhadap aturan-aturan di dalam hukum Taurat, itu adalah pribadi yang sejati, pribadi Tuhan Yesua HaMasiah. Sebab itu kehidupan saya dan saudara sangat bersyukur oleh karena anugerahnya, oleh karena kasihnya, oleh karena kebaikan daripada Bapa Yahweh Elohim. Dia telah mengutus putranya yang tunggal, firman yang menjadi manusia. Itulah Yesua HaMasiah, juru selamat kehidupan kita. Dan setelah Yesua datang menebus, membebaskan kehidupan kita dari ancaman hukum karena pelanggaran terhadap hukum Taurat, maka kita dikatakan orang yang merdeka, bebas daripada perhambaan dosa, dibebaskan daripada kutuk-kutuk yang menimpa dunia ini. Puji Tuhan. Saya dan saudara bersyukur ada Yesua HaMasiah datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Inilah tujuan daripada Yesua HaMasiah datang untuk kehidupan saya dan saudara. Dan Yesua HaMasiah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa. Bapa kita di surga, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kehidupan saya dan saudara binasa karena ketidakmampuan kita untuk melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Puji Tuhan, demikianlah ulasan dari kami untuk penjelasan tentang hukum iman, dan kita akan lanjutkan lagi pada bagian yang berikut, dan biarlah Roh Kudus akan selalu memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami sudah dibekali, diberi pemahaman
tentang kebenaran firman Tuhan. Bukakan terus rahasia kebenaran firman-Mu supaya kami tidak binasa tetapi diselamatkan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh yang sudah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.